hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran daring. Tutorial atau video pembelajaran ini mudah-mudahan bisa membantu Ananda di rumah untuk belajar lebih paham lagi. Jagalah kesehatan, Ibu adalah contoh untuk Ananda semuanya. Karena Ibu terkonfirmasi COVID, padahal Ibu tidak kemana-mana. Ibu karena merawat orang sakit yang ternyata terpapar COVID tidak sengaja ketika berbelanja ke warung. Ini adalah pelajaran buat kita semuanya supaya kita benar-benar hati-hati. Saya orang yang sangat menjaga kebersihan menurut versi saya, tetapi saya juga menerapkan protokol kesehatan. Nyatanya saya terpapar COVID dan alhamdulillah sudah dinyatakan sembuh. Ini pelajaran buat kita semua supaya kita benar-benar mempertahankan kesehatan kita dengan sebaik-baiknya. Tetap semangat belajar di rumah. Baik anak-anak, pembelajaran kita kali ini yaitu bab 6, mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Secara etimologis atau bahasa, fabel dari bahasa Latin, fabula. Nah, fabulat ini kemudian diadaptasikan ke dalam bahasa kita yaitu fabel. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang atau hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Jadi jenis fabel ini adalah yang bercerita tentang kehidupan binatang atau hewan, tetapi memiliki perilaku seperti manusia. Nah, ciri-ciri fabel supaya lebih jelasnya lagi di sini sudah saya siapkan penjelasannya. Ciri yang pertama dari fabel adalah mengambil tokoh para binatang. Kemudian wataknya seperti manusia. Ada yang baik, ada yang jahat. Kemudian yang ke C, ciri dari fabel adalah para tokoh binatang berbicara seperti manusia. Jadi kucing bisa ngomong, kemudian anjing, bahkan kemudian tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang ada di sekitar mereka juga mampu berbicara. Kemudian ciri yang keempat atau yang D adalah rangkaian peristiwa menunjukkan sebab akibat. Kalau ada sebab, ya ada akibat. Contohnya kalau kamu nakal, berarti kamu nanti akan tidak disukai oleh teman-teman. Kalau kamu jadi anak baik, insya Allah kamu akan mendapatkan kebaikan pula dari orang lain. Ini yang dimaksud dengan rangkaian peristiwa menunjukkan sebab akibat. Ciri yang kelima atau E, fabel menggunakan latar alam. Jadi tempat kejadiannya itu berada di hutan atau di sungai atau di kolam atau di danau, telaga dan lain-lain. Masih banyak tempat kejadian yang berhubungan dengan alam. Kemudian yang ke-6, ciri yang ke-F-nya adalah ciri bahasa yang digunakannya. Jadi pada bagian yang ke-6, ciri bahasa yang digunakan ini ada beberapa subpokok yang sudah Ibu persiapkan untuk Ananda lebih memahaminya. Yang pertama, ciri bahasanya adalah kalimatnya berupa kalimat naratif atau yang bercerita tentang suatu peristiwa. Yang berikutnya, ciri bahasa yang digunakan adalah menggunakan kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Jadi kalau Ananda membaca fabel, di dalamnya harus ada dialog. Ananda membuat fabel, Ananda juga harus membuatnya dalam bentuk dialog. Nanti Ananda bisa lihat kembali video pembelajaran sebelumnya tentang kalimat langsung dan tidak langsung. Yang berikutnya ciri bahasa yang digunakan adalah menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal. Jadi bahasanya bahasa percakapan sehari-hari. Berikutnya adalah unsur pembangun fabel. Secara intrinsik atau unsur pembangun yang membangun fabel dari dalam fabel itu ada yang dinamakan yang pertama itu adalah tokoh. Tokoh dibagi menjadi 3, protagonis, antagonis, dan tirtagonis. Perbedaannya adalah protagonis ini tokoh yang memiliki karakter baik, dia tokoh utama. Kemudian antagonis, ini berseberangan dengan protagonis. Ini adalah tokoh yang memiliki karakter jahat. Sedangkan tirtagonis ini adalah tokoh
figuran atau tokoh pembantu atau tokoh pendamping. Bu Guru, apakah perbedaannya antara tokoh utama dengan tokoh yang lainnya? Tokoh utama biasanya memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu dia banyak muncul dalam cerita. Yang kedua, dia menjadi pusat penceritaan. Yang ketiga, tokoh utama itu biasanya ciri-cirinya adalah memberikan nilai-nilai positif atau mengajarkan budi pekerti. Unsur intrinsik dari fabel yang kedua adalah tema. Tema adalah gagasan yang mendasari cerita. Ide pokoknya tentang apa? Tentang kebaikan kah, tentang kejujuran kah, dan lain-lain. Nanti Ananda bisa lihat sendiri dari teks-teks fabel yang Ananda baca, Ananda bisa menyimpulkannya. Kemudian yang ketiga, unsur intrinsiknya adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Pesannya umpamanya janganlah jadi anak nakal, harus jadi anak yang baik, penyayang, dan lain-lain. Nah, untuk amanat ini ada yang disampaikan secara langsung dan ada yang tidak disampaikan secara langsung. Ananda pada bagian amanat ini harus jeli, harus teliti. Mudah karena berisi tentang nilai moral, tapi ketika tidak diceritakan secara langsung maka Ananda butuh ketelitian. Yang keempat, setting atau latar. Setting atau latar ini adalah tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Tempatnya di mana, waktunya siang atau malam, sore jam berapa, kemudian suasananya menyedihkan, menegangkan, menakutkan, dan lain-lain. Berikutnya yang kelima adalah plot. Plot ini adalah unsur intrinsik fabel yang merupakan rangkaian cerita yang membangun cerita tersebut. Jadi rangkaian peristiwa atau alur atau plot itu dibagi menjadi 3. Alur maju, alur mundur, atau alur campuran atau alur maju mundur. Bagaimanakah cara membedakan antara alur maju, mundur, dan campuran? Dilihat dari ini. Jika maju diawali dengan perkenalan, pemunculan masalah atau konflik, perumitan masalah, klimaks atau ketegangan memuncak, anti klimaks, ketegangan menurun sampai ke penyelesaian. Kalau dari mundur berarti dari apa ya? Dari sini dulu baru ke sini. Kalau campuran berarti bagaimana, Bu? Ya mungkin dari perumitan masalah dulu baru diperkenalkan, atau klimaksnya dulu. Nah, sekarang kita masuk ke struktur fabel. Struktur fabel itu ada umumnya itu 3, A, B, C. Yang gede ini boleh ada, boleh tidak. Yang pertama orientasi, pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu. Kedua, komplikasi berupa permasalahan atau konflik yang muncul antar tokoh fabel. Ketiga, resolusi, pemecahan masalah. Dan yang ke-D, koda, perubahan pada tokoh, pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa tersebut atau dari para tokoh tersebut. Anandaku semua, Ananda bisa membuka e-book masing-masing di rumah untuk lebih memahami materi ini. Ananda juga bisa menggunakan LKS-nya untuk melihat sejauh mana kemampuan Ananda dengan mengerjakan latihan-latihannya. Dan Ananda juga bisa mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan agar pengetahuan Ananda benar-benar bertambah. Jika Ananda mengalami kebingungan, kurang paham, Ananda bisa japri langsung kepada Ibu ataupun di grup. Terima kasih Ananda, tetap sehat, selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.